Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 kita di mata kuliah Fisika Dasar di program studi farmasi Akademi Farmasi YPF, kita akan membahas bab yang baru, yaitu kerja dan energi. Tetapi kerja dan energi ini sangat berkaitan ya dengan bahasan kita minggu lalu, yaitu mengenai konsep gaya dalam dinamika. Nah, untuk pendahuluannya kita lihat dulu di sini ada kerja versus energi. Jadi kerja itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya di gambar ini ada sebuah kardus atau sebuah kotak ya yang ditarik oleh seseorang dengan membentuk sudut theta di sini. Nah, jadi ketika kardus ini berpindah dari titik awalnya kemudian menuju titik akhir, misalnya dari posisi A menuju posisi B, maka orang tersebut telah melakukan kerja pada kotak tersebut atau kardus tersebut. Nah, di sini ada apply force, jadi ada gaya yang dilakukan oleh orang ini untuk menarik sebuah benda ini sehingga berpindah dari posisi awalnya menuju ke posisi akhir. Itu yang dinamakan dengan kerja. Nah, kerja itu sangat berkaitan dengan energi karena kemampuan kita dalam melakukan kerja itu adalah disebut dengan energi. Nah, di sini dilihat dari gambarannya, energi itu ada banyak ya macamnya. Di sini salah satunya ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik. Di energi potensial kita lihat ada energi listrik, kemudian ada energi nuklir, kemudian ada energi elastik, kemudian ada energi chemical, kemudian ada energi gravitasional. Kemudian di energi kinetik kita bisa lihat di sini ada energi thermal, kemudian ada energi kinetik elektrikal, kemudian ada energi light atau cahaya ya. Nah, jadi energi ini adalah kemampuan dalam melakukan suatu kerja. Nah, untuk pembahasan energi kita di sini kita batasi menjadi energi potensial, kemudian energi kinetik. Nah, di sini kan macam-macamnya, ada banyak ya, ada energi potensial listrik, ada energi potensial gravitasi, energi potensial chemical dan lain-lain. Jadi di bahasan kita ini kita batasi di energi potensial dan energi kinetik seperti itu. Nah, jadi diharapkan sudah bisa membedakan perbedaan antara kerja dengan energi. Kerja itu, saya ulang, ketika ada aplikasi gaya yang kita lakukan dalam sebuah benda, misalnya itu dinamakan dengan kerja. Kalau energi itu kemampuan suatu kerja ya. Nah, di sini kerja yang bisa dilihat ya dalam suatu sistem. Ini ceritanya sistem, bisa sebuah benda atau misalnya di dalamnya bisa ada sebuah partikel, misalnya seperti itu. Nah, jadi kerja yang dilakukan oleh benda atau sistem mengurangi energi benda sistem tersebut. Jadi misalnya saya punya suatu partikel dalam sebuah sistem ini ya, dia memiliki energi awal, kemudian dia melakukan kerja. Nah, jadi ketika sistem tersebut melakukan kerja, maka sistem tersebut akan mengurangi energi benda sistem tersebut. Jadi energi akhirnya itu lebih kecil dibanding dengan energi awal.
Nah, di sini kan energi awalnya besar ya. Kemudian melakukan kerja keluar. Nah, sehingga energi akhirnya itu adalah kecil seperti itu. Itu jika melakukan kerja ya. Nah, kemudian sistem lainnya di sini bisa dilihat ada kerja dari luar terhadap benda atau sistem akan menambah energi benda atau sistem tersebut. Contohnya, misalnya saya punya energi awalnya ini ya. Misalnya ada partikel dalam sistem ini, sistem di sini, kemudian dilakukan sebuah kerja ke dalam sistem tersebut. Jadi kerjanya itu di dalam, misalnya kita punya kasus dalam energi termal, misalnya ketika kita punya wadah yang berisikan air, kemudian kita beli kerja, artinya kita beli energi termal atau kerja termal di dalam sistem tersebut, maka energi akhirnya itu semakin tinggi, semakin besar ya. Jadi kerja yang dilakukan ke dalam sistem itu akan menambah energi akhir sistem seperti itu. Sedangkan kerja yang dilakukan keluar akan mengurangi energi awal sistem seperti itu. Jadi bisa dilihat dari sistem ini. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk energi termal juga itu hanya contoh saja ya. Karena untuk termal itu nanti kita ada bahasan khususnya di zat dan kalor. Jadi kita di sini hanya lihat kasus konsep kerja dan usahanya atau kerja dan energinya. Nah, di sini ini adalah contoh kasus kita melakukan kerja. Nah, contohnya di sini ada bapak-bapak ya mendorong sebuah kotak besar, misalnya kita ibaratkan kardus. Nah, mendorongnya itu dengan gaya F, sebesar F, tegak lurus ke kanan ya. Nah, kemudian kerja yang dilakukan bapak ini memberikan hasil bahwa benda tersebut atau kotak ini berpindah sejauh D. Jadi perpindahannya itu adalah sejauh D. Nah, ketika terjadi perpindahan sejauh D, berarti dapat disimpulkan bahwa bapak ini telah melakukan kerja sejauh D. Nah, kita lihat karena di sini tegak lurus X ya, tegak lurus X. Perpindahannya itu D di sumbu X ya, berarti di sumbu Y dia tidak ada perpindahan. Nah, jadi dalam konsep kerja itu kita lihat W itu adalah F cos theta kali D. Nah, di sini karena kita sudah membahas mengenai kerja atau usaha yang lambangnya itu W, sedangkan di pertemuan kita minggu lalu itu kan membahas mengenai dinamika ya, di mana dinamika itu terdapat gaya gravitasi juga ya, tapi asumsikan atau diberi lambang W juga untuk yang kasus dinamika seperti ini. Nah, ini kan ada W ya, yaitu gaya gravitasi. Jadi ini W-nya juga gaya gravitasi. Nah, sesuai dengan kesepakatan ya, kita karena dalam bab kerja usaha ini bahasannya juga atau notasinya juga W, berarti kita ubah ya untuk gaya gravitasi itu menjadi Fg gitu, gaya gravitasi. Karena untuk kasus kerja ini kita masih menganalisis diagram kerja benda. Jadi kita masih menggunakan tools dari dinamika itu gitu untuk menyelesaikan permasalahan kerja ini. Nah, untuk kita balik lagi ke sini ya, kita lihat
bahwa notasi kerja itu adalah W sama dengan F cos theta kali D. Kita lihat W itu adalah kerja, kemudian F ini adalah gaya, cos theta kali D. D ini adalah perpindahan. Nah, di sini kita lihat bahwa cos theta itu adalah sudut yang dibentuk atau sudut yang terjadi ketika dilakukan gaya F. Nah, karena di sini gaya F-nya itu adalah tegak lurus. Nah, atau sejajar bidang ya. Berarti sejajar bidang itu kita punya asumsikannya itu cos theta-nya itu sama dengan 0 derajat. Nah, di mana cos karena tidak membentuk sudut kan di sini. Tidak membentuk sudut. Nah, kemudian arahnya itu ke kanan. Nah, jadi cos theta-nya 0 derajat, di mana cos theta 0 derajat itu adalah nilainya 1. Jadi cos theta-nya itu sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini bahwa cos theta-nya itu adalah F cos 0 derajat, berarti kan W sama dengan F cos 0 derajat gitu ya, kali D. Nah, jadi kita punya persamaan yang panah ini, di mana cos theta-nya itu adalah nilainya 1. Jadi W sama dengan F kali D. Ya, bahwa D itu diingat lagi adalah perpindahan. Perpindahan yang dilakukan seseorang itu dalam melakukan kerja. Ya, jadi kerja seperti itu. Nah, untuk satuannya bagaimana? Satuannya itu kita lihat W itu kan sama dengan F itu adalah Newton. Gitu ya satuannya. D itu adalah meter, karena ini kan misalnya dia berpindah sejauh berapa meter. Nah, Newton meter itu adalah joule ya. Jadi nanti ketika Anda menghitung atau menyelesaikan kasus kerja itu jangan lupa mencantumkan satuan, bahwa satuan kerja itu adalah joule atau Newton meter. Seperti itu. Nah, di sini untuk kasus yang kedua, di mana ada seseorang yang menarik sebuah seseorangnya menarik sebuah kardus atau misalnya koper ya. Di sini dengan gaya F yang membentuk sudut. Nah, berarti dengan gaya F yang membentuk sudut, berarti kita harus aplikasikan juga, berarti karena dia berpindahnya itu sejauh X ya, sejauh X atau sejauh D. Jadi F-nya itu kita orientasikan ada di F cos theta karena dia sejauh D ini di koordinat ini F cos theta. Jadi di sini ada F cos theta, kemudian orientasinya itu jika kita lihat untuk orientasi di sumbu horizontal sumbu vertikalnya itu ada di F Y, yaitu F sin theta. Nah, jadi ada ini garis di sini itu sama ya dengan garis yang ini. Nah, dengan garis yang di sini itu sama ya. Nah, tapi karena di sini gambarnya itu kita lihat hanya ada terjadi perpindahan di bidang horizontal saja, berarti kita lihatnya hanya di F cos theta. Berarti W sama dengan F cos theta kali D. Nah, W-nya itu kerja, F cos theta-nya itu di sini berapa? Misalnya disebutkan di soal misalnya theta-nya 60 derajat atau theta-nya 30 derajat. Itu di informasi soal ya biasanya. Nah, kemudian kali D. D itu ada perpindahan. Jadi di sini cos theta-nya itu jelas kurang dari 1 ya. Karena kan kalau cos itu tidak akan melebihi 1. Jadi kurang dari 1. Jadi kan kita lihat ada cos 0, kemudian cos 30, cos 45 ya. Cos 60, cos 90. Ya, jadi itu berapa? Kalau saya kan ini cos itu ini 1 ya nilainya. Kemudian cos 30 itu setengah akar 3 apa
ya setengah akar 3, ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, ini setengah. Nah, cos 90 itu 0. Jadi lihat lagi nilainya. Kemudian untuk sinus juga ya. Untuk sinus itu nilainya berapa? Sin 0, kemudian 30, kemudian 45, 60, 90 itu berapa? Nah, jadi di sini jelas bahwa seseorang ini telah melakukan kerja sejauh D untuk memindahkan kotak tersebut. Nah, di sini kita lihat karena di sini kan bahwa W itu sama dengan F cos theta kali D. Di sini kan ada faktor perpindahan ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mendorong sebuah tembok ya. Ini misalnya temboknya. Dia mendorong dengan sekuat tenaga, misalnya dengan gaya F. Tapi di sini kan temboknya tidak berpindah ya, tetap di posisinya. Nah, berarti D-nya itu kan 0 ya. Berarti F cos theta kali 0. Berarti W-nya juga 0 hasilnya. Jadi W itu kerja itu terjadi apabila benda tersebut berpindah sejauh D. Atau kita telah melakukan kerja itu ketika kita telah melakukan perubahan sesuatu, perpindahan, yaitu D. Seperti itu. Nah, untuk kasus di sini ya, coba lihat ada A, B, C, D. Manakah di antara 4 gambar di samping yang dianggap melakukan kerja? Coba kalian lihat dan amati untuk kasus A. Jadi untuk kasus A itu ada seorang perempuan mendorong sebuah kardus dari posisi sini ya, posisi A-nya. Misalnya dia mendorong dengan gaya F. Nah, sejauh D misalnya. Besarnya berapa meter? Nah, di sini apakah dia melakukan kerja? Berarti kita lihat, berarti F W sama dengan F cos theta kali D. Nah, di sini kan cos theta-nya 0 derajat ya, karena dia berada di arah bidang yang lurus. Jadi F cos 0 derajat kali D sama dengan F kali D. Berarti jelas dia telah melakukan kerja. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua, yang B, misalnya ada seorang perempuan membawa sebuah tas ya, atau ransel. Di sini dia menekan ya, karena terjadi gaya gravitasi ke bawah. Berarti di sini ada W-nya. Nah, kemudian di sini ada N gaya normal. Jadi force-nya itu di sini ya ke atas. Nah, kemudian dia berjalan sejauh D, berarti kan ini ada force-nya ke atas ya, karena gaya N dan gaya W. Kemudian dia berpindah sejauh D. Nah, berarti kita lihat di sini tetanya itu berapa? 90 derajat. Berarti W sama dengan F cos theta kali D. Berarti F kali cos berapa? 90 kali D. Cos 90 itu berapa? 0. Nah, berarti dalam kasus ini seorang perempuan ini tidak melakukan kerja karena nilai kerjanya itu 0. Jadi untuk yang tegak lurus antara untuk gaya yang tegak lurus dengan perpindahan itu nilai W-nya itu pasti 0 karena dia tetanya itu cos 90, karena cos 90 itu dia tetanya nilai cos 90 derajat itu adalah 0. Nah, sekarang kita lihat untuk yang C. Untuk yang C ini misalnya si Mbak ini kan atau seorang perempuan ini membawa sebuah belanjaan ya. Belanjaan itu kan berarti ada gaya
berat ke bawah, kemudian ada gaya normal ke atas. Jadi kita asumsikan bahwa gayanya itu dia ke atas. Nah, kemudian dia dari jongkok ke berdiri. Berarti dari jongkok ke berdiri berarti D-nya juga ke atas, ke sini. Jadi ini D-nya, kemudian ini gayanya. Berarti karena gaya ke atas, kemudian perpindahan juga ke atas, berarti dia telah melakukan kerja, ya, karena dia gaya dan perpindahan itu sejajar, nih, gitu. Nah, kemudian untuk yang D ketika ada perempuan ini melakukan hal yang sama, yaitu membawa belanjaan, ya, atau kardus ini, dia kan gaya berat, kemudian ada, maaf ya, ini lambangnya saya ubah jadi biar nggak bingung, ya, maaf, sesuai dengan kesepakatan kita. Ini ada gaya gravitasi, kemudian ini gaya gravitasi, ini juga gaya gravitasi, kemudian di sini ada N. Nah, untuk gayanya itu ke atas, kemudian perempuan ini berpindah sejauh D. Nah, berarti di sini kan karena tegak lurus, ya, ininya 90, otomatis ini tidak melakukan kerja karena nilainya 0. Jadi kasus D dan kasus B ini dia 0 nilainya. Jadi yang melakukan kerja adalah kasus A dan kasus C. Seperti itu. Jadi diharapkan sudah bisa membedakan kerja yang dilakukan itu atau kerja yang menghasilkan nilai itu seperti apa, gitu. Nah, jadi disimpulkan, ya, setiap gaya dapat menghasilkan kerja, kemudian ketika gaya yang diberikan tidak memberikan perpindahan, maka dikatakan bahwa kerja yang dilakukan adalah 0. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, ada seseorang yang mendorong tembok, dia telah memberikan gaya, kemudian memberikan kerja, tetapi dia tidak mengalami perpindahan, berarti nilai kerja yang dilakukannya itu adalah 0. Nah, jadi ketika gaya yang diberikan tegak lurus dengan arah perpindahan, maka dikatakan juga bahwa kerja yang dilakukan adalah 0. Jadi ingat, untuk kerja yang di definisi kerja yang 0 itu berarti kan ketika gaya dan jarak perpindahan itu tegak lurus, artinya terjadi 90 derajat. Jadi W sama dengan F cos 90 derajat kali D, ini hasilnya 0. Atau W sama dengan F cos theta kali D, di mana D-nya itu 0. Jadi F cos theta kali 0 berarti sama dengan 0. Itu adalah kerja yang dilakukan adalah 0. Seperti itu. Nah, langsung to the point, kita coba contoh. Di sini sebuah balok yang bermasa 10 kg berada di atas bidang datar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Benda tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut theta 60 derajat terhadap arah horizontal. Jika benda berpindah sejauh 20 meter dalam arah horizontal, yang pertama kita hitung kerja yang dilakukan gaya tersebut, dan yang kedua itu hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, di sini kita gambarkan dulu diagram gayanya, karena kerja itu tidak lepas dari ini juga, ya, analisis diagram gaya. Nah, baloknya itu masanya 10 kg, diketahui masanya 10 kg. Kemudian berada di atas bidang datar dengan koefisien gesek kinetik 0,2. Jadi mu K 0,2. Kemudian benda ditarik dengan gaya 60 Newton. Jadi bendanya ditarik gini, ya. Nah, ini F-nya. Benda ditarik dengan gaya 60 Newton membentuk sudut 60 derajat. Di sini 60 Newton
membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal. Jika benda berpindah sejauh 20 meter, berpindah sejauh 20 meter gitu. Nah, berapa kerja yang dilakukan gaya tersebut? Berarti gini ya. Gambarnya kita perkecil. Nah, di sini ada kotak yang dilakukan sebuah kerja ya. Membentuk sudut 60 derajat. Dia berpindah. Nah, di sini. Dia berpindah, ceritanya D-nya adalah 20 meter. Jadi di sini kita akan menghitung kerja dari kasus tersebut ya. Jadi di sini dilakukan sebuah kerja membentuk sudut di 60 derajat. Nah, sejauh D. Nah, itu yang A berapa? Hitung kerja yang dilakukan gaya tersebut. Hitung kerja yang dilakukan gaya F berarti ya. Nah, berarti gaya F-nya itu ini. Nah, berarti kita langsung saja bahwa W itu adalah F cos theta kali D gitu. Nah, berarti kita analisis dulu ya sistem yang ini ada apa saja diagram gayanya. Berarti kan ketika berada di sebuah bidang, berarti dia punya gaya normal ke atas dan ada gaya gravitasi Fg. Nah, kemudian di sini ada F cos, ini cos theta ya. Berarti yang otomatis yang di atasnya ini atau yang garis vertikalnya itu adalah sin theta. Jadi sama dengan sini ya. Nah, yang atasnya ini adalah sin theta. Nah, berarti F cos theta kali D kita masukkan, F-nya tadi 60 kali cos theta-nya berapa? 60 derajat kali D-nya adalah 20 meter. Berarti 60 cos 60 derajat tadi berapa? Setengah ya. Kali 20. Nah, ini hasilnya berapa berarti? 60 kali 20. Coba saya pakai kalkulator ya. Jadi ada di hasilnya itu 60 kali 0,5 kali 20 di 600 ya. Jadi usaha atau kerja yang dilakukan oleh gaya F itu adalah 600 Newton meter, karena F itu Newton, D itu meter, atau 600 Joule. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat untuk kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah hitung kerja yang dilakukan gaya gesek. Berarti yang B itu adalah hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek berarti karena di sini gaya tariknya itu adalah ke kanan, gaya F-nya, berarti gaya geseknya itu ada di sini ya, berkebalikan. F gesek berarti FK ya. Karena dia kondisinya dalam bergerakan. Nah, berarti kita harus menganalisis dulu gaya geseknya. FK-nya itu dia berapa? Karena kita punya persamaan bahwa W itu sama dengan F cos theta kali D, di mana F-nya ini hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, berarti F gesek cos theta kali D. Nah, dalam menghitung gaya gesek,
Bagaimana? Berarti FK itu adalah mu K kali gaya normal. Nah, berarti kita harus cari juga gaya normal itu nilainya berapa. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan konsep dinamika yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan minggu lalu, bahwa untuk kasus ini, benda yang berada di sebuah bidang datar yang ditarik dengan gaya F yang membentuk sudut, kemudian karena bidangnya kasar terjadi gaya gesek, berarti benda kita lihat dengan mencari gaya normalnya, berarti sigma F gitu ya, Y karena ada di bidang vertikal Fn ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia tidak ada atau dia tidak mengalami pergerakan di sumbu vertikal, di sumbu Y-nya. Dia hanya mengalami perpindahannya itu di cos theta 60 derajat atau di sumbu X-nya. Berarti kita asumsikan Fy 0. Nah, di Fy 0 itu ada apa saja? Ada gaya gravitasi, ada gaya normal, dan ada satu lagi di sini, ada gaya F. Ya. F gitu. F sin theta. Ya. Karena dia F-nya membentuk sudut. Nah, berarti ada kita asumsikan yang ke bawah itu positif, berarti yang gravitasi, berarti F gravitasi dikurangi Fn dikurangi F sin theta sama dengan 0. Ya, karena Fn dan F sin theta ini arahnya searah dan berkebalikan dengan gaya gravitasi. Berarti kita langsung tuliskan bahwa Fn sama dengan F sin theta minus Fg gitu. Berarti F sin theta-nya berapa? Berarti 60 kali sin 60 derajat dikurangi Fg-nya massa kali gravitasi gitu. Berarti 60 kali sin 60 berapa ya? Jadi bisa langsung pakai kalkulator saja, scientific. Untuk sin 60 itu ada di nilainya setengah akar 3 ya. Berarti setengah akar 3 itu sekitar 0,8 dikurangi masanya 10 kali 10 berarti 100 gitu. Jadi 60 kali 0,8 dikurangi 100. Jadi minus 52. Bentar, betul ya, sin 60 itu dia ada di minus 52. F-nya 60 Newton kali sin 60. Sin 60 itu 0,8, betul kah? Coba saya di sini saya keliru ya. Dalam perhitungan nilai normalnya bisa dilihat kembali. Jadi di sini kan yang positif itu gaya gravitasi ya, sedangkan yang berkebalikan itu adalah Fn dan F sin theta. Berarti kalau kita cari Fn itu berarti Fg minus F sin theta. Jadi sini saya coret. Sebentar.
Kita coret saja ya. Nah, di sini jadi ada Fg min Fn min F sin theta sama dengan 0. Berarti kalau cari Fn, berarti Fn-nya kan yang positif ya. Berarti Fg gitu ya, min F sin theta gitu. Nah, berarti Fg-nya tadi kan massa kali gravitasi ya, berarti 100 dikurangi F sin theta-nya itu adalah 60 kali sin 60 derajat. Berarti 100 dikurangi 60 kali tadi sin 60 itu ada di 0,8 ya, berarti 60 kali 0,8 itu ada di 48. Ini ada di 48, berarti 100 dikurangi 48 52 positif ya. Nah, itu adalah gaya normalnya, sehingga kita bisa hitung gaya geseknya itu berapa. Berarti gaya gesek itu saya tuliskan di sini ya lanjutannya. Gaya gesek itu berarti gaya normal mu k kali gaya normal ya. Nah, berarti mu k-nya tadi 0,2, gaya normalnya 52. Berarti nilainya kita hitung 0,2 kali 52 itu ada di 10,4. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke sini ya. Jadi berapa kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, berarti FK-nya kita punya 10,4 kemudian kali cos theta, kemudian kali D-nya itu adalah sejauh 20 meter. Gitu. Nah, kita lihat di sini cos theta-nya itu berapa? Kita asumsi gambarkan untuk gaya geseknya ya. Berarti di sini kan ada kotak, kemudian di sini ada gaya tariknya. Nah, berarti ketika ada gaya tarik berarti terjadi gesekan, arahnya berlawanan. Di sini adalah FK. Nah, berarti karena kotak itu berpindah sejauh D ya, misalnya dari sini D titik A ke titik B misalnya. Nah, sedangkan gaya gesek itu arahnya berlawanan arah. Nah, otomatis tetanya itu terjadi ada di sini. Setengah lingkaran. Berarti kalau setengah lingkaran itu adalah 180 derajat. Itu untuk tetanya. Berarti jadi 10,4 kali cos 180 derajat kali 20. Nah, untuk cos 180 itu berapa? Itu minus ya. 10,4 kali minus 1 kali minus 1 kali 20 sama dengan, kita lihat hasilnya berapa. Jadi 10,4 kali 20 minus ya, ada di min 208. Nah, itu adalah hasilnya gaya yang atau kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Hasilnya minus kenapa? Karena dia arahnya berlawanan arah dengan gaya dorong. Gaya dorongnya atau gaya tariknya itu kan ke kanan, gaya geseknya itu dia ke kiri, jadi minus di situ. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk bahasan kita selanjutnya mengenai teorema kerja energi, yaitu kinetik, energi kinetik, teorema kerja dengan energi kinetik. Jadi di sini batasan kita energi itu ada di energi kinetik dan ada energi potensial. Pengertian energi itu sendiri apa? Jadi energi itu adalah kemampuan yang dilakukan kerja. Jadi kerja tersebut ketika seseorang melakukan perpindahan dengan mendorong kardus misalnya dari posisi A ke posisi B, berarti dia telah melakukan kerja dan mengeluarkan energi kinetik seperti itu.
Nah, di sini kita lihat untuk kasus yang ini kotak yang berwarna biru dilakukan kerja dengan adanya aplikasi gaya F dalam dalam sistem tersebut berpindah sejauh D, maka dia akan mengalami percepatan A. Nah, dengan percepatannya itu adalah selalu searah dengan F, gaya F. Berarti kerjanya itu adalah W sama dengan F cos theta kali D. Nah, kemudian percepatan gerak bendanya bagaimana? Berarti kita masukkan bahwa sigma F sama dengan sigma F sama dengan M kali A. Kita pakai lagi hukum 2 Newton. Nah, kita analisis bahwa di F-nya itu terjadinya apa? Di garis searah bidangnya itu, di horizontalnya itu terjadi apa? Terjadi F cos theta. Berarti F cos theta sama dengan M kali A. Jadi A sama dengan F cos theta per M. Seperti itu. Ya. Jadi di sini yang mengalami perpindahan itu ada di sumbu X. Jadi sumbu X itu yang terjadi hanya ada F cos theta. Jadi sama dengan M kali A. Jadi percepatan gerak benda adalah F cos theta per M. Nah, kita masukkan bahwa di bab kinematika itu ada F2 kuadrat min F1 kuadrat sama dengan 2AS atau 2AD. Ini perpindahan. Nah, sehingga kita turunkan bahwa V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 kali A-nya ini kita substitusikan dari yang sini. Diubah, yaitu F cos theta per M. Kita masukkan F cos theta per M kali D. Nah, kita lakukan matematisnya. Berarti di sini karena di sini per M, berarti kita kali silang ya. M kali sini dan F cos theta kali D. Jadi di sini kan ada 2M, berarti M per 2 kali V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan F cos theta kali D. Nah, jadi tidak usah pusing ya dengan banyaknya rumus seperti ini. Jadi ini hanya penurunan saja atau pengerjaan matematisnya agar kita bisa mendapatkan nilai yang di bold ini. Nah, kita balik lagi ke sini, jadi M per 2 V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan F cos theta kali D. Nah, sehingga kita keluarkan berarti 1 per 2, terus M-nya kan berarti dikali dalam kurung ya, M per 2 kali V2 kuadrat, kemudian M per 2 kali min V1 kuadrat. Jadi kita punya setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat itu adalah F cos theta kali D. Nah, jadi yang disebut dengan energi kinetik itu adalah ini, setengah MV kuadrat. Jadi untuk yang setengah MV2 kuadrat itu disebut energi kinetik kedua, sedangkan setengah MV1 kuadrat itu energi kinetik pertama. Jadi energi kinetik akhirnya itu ini dengan V akhir atau V2, energi kinetik awalnya itu adalah ini dengan V1. Sama dengan W. Nah, jadi W itu kerja itu adalah bisa sama dengan perubahan energi kinetik. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sebuah kerja, misalnya saya memindahkan kotak ini dari posisi A menuju posisi B. Nah, berarti di sini saya punya kecepatan awal ya. V1 misalnya sekian, saya punya kecepatan akhir V2 itu sekian. Nah, kita aplikasikan berarti W itu sama dengan delta EK. Berarti saya melakukan kerja di sini itu sama dengan ini, perubahan energi kinetik. Jadi setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini untuk teorema kerja energinya gaya konstan dan non konstan ya. Jadi untuk gaya yang konstan itu selalu W sama dengan F kali X berarti. Jadi X-nya itu bisa berubah-ubah kan. Bisa ketika
misalnya X1-nya di 5 meter, kemudian X2-nya di 10 meter. Berarti delta X-nya, misalnya ini X1-nya di 5 meter ya, kemudian X2-nya di 10 meter. Berarti delta X-nya itu adalah X2 min X1. Berarti misalnya 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Jadi untuk Fx ini berarti saya menggunakan F kali misalnya 5 meter. Seperti itu untuk gaya konstan, mudah untuk gaya konstan. Nah, untuk gaya non konstan berarti kita pakai integrasi ya. Jadi W sama dengan integral F dx. Di sini dx-nya itu partisinya. Jadi F-nya itu tidak konstan. Nah, itu hanya gambaran bentuk grafik ya. Nah, kemudian untuk energi potensial, jadi tadi kan sudah kita bahas energi kinetik, sekarang kita energi potensial. Nah, energi potensial itu adalah ini mgh ya, massa kali gravitasi kali h-nya itu ketinggian. Karena kalau energi potensial kita acuannya itu ada di sumbu Y. Misalnya saya melempar batu atau saya menjatuhkan batu, berarti saya telah mengeluarkan energi potensial. Jadi saya telah melakukan kerja sebesar itu. Kalau tadi kan energi kinetik kita acuannya ada di bidang ini X horizontal. Ya, saya telah memindahkan barang dari posisi A ke posisi B. Itu energi kinetik. Nah, sekarang energi potensial berarti kita punya beberapa ketinggian di sini. Ada H0, berarti H0 itu saat benda berada di bidang ya. Kemudian ada H1, berarti H1 itu saat benda mengalami percepatan di V1 berarti. Kemudian ada H2. H2 ini berarti tinggi kedua ketika benda melakukan pergerakan gitu. Nah, di sini berarti kerja untuk mengangkat benda oleh gaya eksternalnya itu adalah W sama dengan F cos theta kali D. Di mana F cos theta-nya itu 0 derajat ya, karena dia kan searah ya, F-nya itu ke atas. Misalnya saya melempar benda atau saya menjatuhkan benda, kemudian perpindahannya juga ke atas D-nya. Jadi searah. Jadi cos theta-nya itu 0. Berarti cos theta 0 itu nilainya 1 ya. Jadi F kali 1 kali D. Nah, di sini D-nya mana? Berarti D-nya itu adalah perubahan H-nya. Tadi kan kalau tadi untuk yang ini kan F-nya itu karena dia bergeraknya itu ke arah horizontal, berarti F-nya D-nya itu sama dengan delta X, perubahan di X-nya. Yang ini tadi saya tuliskan 5 meter. Nah, untuk di sini karena dia di arah vertikal, berarti kita punya delta H ya, D-nya. Jadi D-nya itu adalah delta H. D-nya itu sama dengan delta H, berarti ada H2 min H0. Karena H akhirnya itu di sini H2, H0 itu H awalnya. Berarti H2 min H0. Nah, untuk F-nya itu sendiri apa? F-nya itu adalah gaya gravitasi. Nah, karena dia ke bawah kan. Gaya gravitasi sama dengan M kali G. Nah, jadi simpel, energi potensial berarti tinggal mg kali delta H. Nah, di sini delta H-nya itu adalah H2 min H0. Karena H akhirnya itu di H2, ketinggian akhirnya H awalnya itu di H0. Tapi kalau misalnya kasusnya tidak ada H2, misalnya sistemnya hanya sampai sini saja, berarti delta H-nya itu hanya H1 min H0. Ini delta H-nya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan. Untuk kerja oleh gaya gravitasi, berarti kan gaya gravitasi itu ke bawah ya. Nah, misalnya gaya gravitasinya itu ke bawah, itu sebesar M kali G. Sedangkan saya melemparkan bendanya itu sejauh ini, misalnya ke atas ya, sejauh D-nya itu. Nah, berarti kerjanya itu oleh gaya gravitasi seperti apa? Berarti W sama dengan
F cos theta kali D. Nah, F cos theta-nya berapa? Itu ada cos theta-nya itu 180, karena gaya gravitasi dengan gaya angkatnya itu dia, atau gaya lemparnya itu berlawanan arah. Ini misalnya gaya gravitasi, kemudian ini ada gaya lemparnya. Misalnya saya gaya lemparnya ini. Berarti cos theta-nya itu ini ada di setengah lingkaran, ada di 180 derajat. Berarti F cos 180 derajat kali D. Berarti F kali min 1 kali D. Nah, F-nya itu adalah M kali G, berarti minus MGD. Nah, berarti minus MG, D-nya itu kita punya H2 min H0. Ingat delta H-nya. Ya. H akhir dikurangi H awal. Berarti H akhirnya H2 min H awalnya H0. Nah, berarti minus MGH 2 min H0. Kita kali silang ya. Berarti minus MGH 2, kemudian minus kali minus, jadi positif. Plus MGH 0. Gitu. Jadi minus, saya tuliskan MGH 2 min MGH 0, karena minus kali minus itu dia plus ya, jadi H0 nya tetap plus, hanya ini perubahan matematis saja dari step sini. Nah, berarti jadi untuk energi potensial itu kerjanya itu adalah minus delta EP. Nah, kesimpulannya itu, jadi untuk kerja itu adalah untuk energi potensial itu ini W sama dengan minus delta EP. Kalau tadi kan energi kinetik kita punya W sama dengan delta EK, positif nilainya. Untuk energi potensial dia nilainya negatif. Nah, sehingga kita punya dari hukum dari energi kinetik dan energi potensial itu kita punya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, maksudnya apa di sini kekekalan? Jadi kekekalan itu nilainya selalu sama ya, energinya itu. Jadi untuk energi mekanik di awal itu sama dengan energi mekanik di akhir. Jadi di sini maaf ya, salah, EM1 sama dengan EM2. Jadi kalau saya memindahkan benda dari posisi A, saya pindahkan ke posisi B. Nah, ini energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini berarti energi kinetik saya punya setengah M V1 kuadrat berarti ya. Atau setengah MV kuadrat saja ya. Plus M GH1 misalnya. Kemudian setengah M V salah. Jadi untuk energi kinetik itu kan berarti tadi delta EK ya. Delta EK 1 plus delta EP 1 sama dengan delta EK 2 plus delta EP 2, seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung saja ke contoh soal. Jadi untuk melihat pembahasan kerja dan energi ya. Jadi di sini contohnya ada di dalam temperatur ruang itu terdapat molekul oksigen dengan masanya, berarti diketahui massa oksigen ya. Itu adalah 5,31 kali 10 pangkat min 26. Nah, kemudian memiliki energi kinetik, berarti energi kinetiknya itu sebesar 6,21 kali 10 pangkat min 21 joule. Ini kilogram. Nah, how fast is it moving? Jadi berapa cepat kan? Berarti V-nya itu dia berapa? Berarti jawabannya bagaimana? Kita ingat lagi bahwa energi kinetik itu adalah setengah MV kuadrat. Kita punya nilai energi kinetik, kita punya nilai massa, berarti kita cari V-nya itu berapa. Berarti 2EK kita lakukan perkalian silang sama dengan MV kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan 2EK per M. Gitu ya. Nah, berarti V sama dengan
akar dari 2EK per M. Berarti akar dari 2 kali EK-nya ini 6,21 kali 10 pangkat min 21 per M. M-nya itu adalah 5,31 kali 10 pangkat min 26. Itu hasilnya berapa? Berarti kita lakukan penjumlahan ya. Di sini min 21, min 26 berarti naik ke atas jadi plus ya. Jadi min 21 plus 26 berarti nilainya 5. Nah, setelah saya hitung berarti di sini ada akar 2,34 kali 10 pangkat 5. Nah, ini sekitar hasilnya itu adalah 403,74. Nanti dicoba diuraikan ya matematisnya. Nah, sekarang yang kedua, berapa banyak kerja yang dilakukan oleh elektron untuk berpindah dengan kecepatan sekian. Berarti kita tulis lagi, diketahui masanya ini adalah 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg, berpindah dengan kecepatan 1,10 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Nah, ditanyakannya itu berapa kerjanya. Berarti W-nya itu berapa? Berarti kita jawab, kita lihat bahwa W itu adalah tadi apa? Ketika berhubungan dengan V, kecepatan itu adalah delta E K. Berarti delta EK itu adalah setengah M V2 kuadrat min setengah M V1 kuadrat. Nah, di sini kita lihat dia berpindah itu dengan kecepatan 1,10. Berarti itu ada di V1 ya. Berarti asumsinya V2-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti setengah M V2 kuadrat kita tuliskan 0. Berarti setengah M V1 kuadrat itu ada di setengah kali masanya 9,11 kali 10 pangkat min 31 kali V1 1,10 kali 10 pangkat 6 gitu. Jadi hasilnya berapa? Kuadrat ya. Setengah M ini V-nya itu kuadrat. Nah, gitu. Hasilnya itu berapa? Coba dihitung ya. Hasilnya itu ada berapa? Nah, sekarang kita langsung to the point lagi ke contoh soal ketiga. Jadi sebuah bola bermasa 100 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Nah, hitung tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, dihitung dari titik lempar dan kecepatan bola pada ketinggian 1 meter. Jadi saya beri konsepnya ya, nanti dicoba untuk latihan soal. Karena untuk pertemuan ke-6 ini tidak ada tugas ya, karena sudah diganti dengan kuis seperti itu. Jadi nanti coba dicoba saja soalnya. Jadi sebuah bola bermasa 100 gram, konsepnya berarti ada bola. Nah, masanya itu adalah 100 gram. Berarti diubah ke kilo berapa ya? Dilempar vertikal ke atas, berarti saya lemparkan ke sini. Nah, berarti ada di sini kan. Nah, ini kan dilemparkan dari bawah. Nah, tinggi maksimum yang dapat dicapainya itu berapa? Berarti kan di sini H maksimumnya itu dia berapa? Ini H awalnya. Berarti kita pakai persamaan apa? Energi mekanik. Gitu, pakai persamaan energi mekanik. Jadi dihitung dulu energi mekanik awal itu sama dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1 itu berapa? Berarti di sini kan di awal.
Di sini saya punya kecepatannya itu 8 meter per sekon. Kemudian H0-nya itu adalah 0. Nah, bagaimana energi mekaniknya? Nah, dari sana kita punya energi mekanik kedua, yaitu energi kinetik kedua ditambah energi potensial kedua. Ini nilainya berapa? Berarti saya di sini punya H maksimumnya berapa, V-nya itu dia berapa. Karena kan asumsinya ketika saya melemparkan bola dari bawah ke atas itu ada titik di mana bola itu berhenti. Berarti V akhirnya itu dia nilainya 0. Nah, jadi dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yang A itu bisa dicari. EM1 sama dengan EM2. Nah, dengan menggunakan konsep itu. Yang B juga sama ya, kecepatan bola pada ketinggian 1 meter dari titik awal. Berarti ketika saya H0-nya di sini, kemudian saya melemparkan di sini misalnya, di H-nya itu sama dengan 1 meter, itu V-nya berapa? Nah, itu juga pakai persamaan di energi mekanik, persamaan energi mekanik. Cuman acuannya energi mekanik awalnya di sini, kasus ini, berarti energi mekanik duanya di kasus yang ini. Jadi kita tidak lihat kasus yang ini. Kasus yang maksimum. Seperti itu. Jadi coba dilatih ya, coba dikerjakan. Nanti untuk diskusi soal yang ini, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa via forum studi atau bisa via WA group seperti itu. Nah, yang ini juga silahkan dicoba. Nah, sudah. Jadi tersisa 2 soal ya. Silahkan dicoba untuk latihan soal. Jadi karena pertemuan kita pada kali ini saya tidak memberikan tugas. Jadi maksudnya tidak memberikan portofolio yang harus mahasiswa kumpulkan ya. Jadi digantinya itu dengan mahasiswa mengerjakan atau menyelesaikan tugas ini, contoh soal 3 dan contoh soal 4, seperti itu. Mudah-mudahan di pertemuan ke-6 kita ini di bab kerja dan energi, penyampaian materi dari saya bisa dipahami, kemudian bisa dimengerti oleh mahasiswa. Mohon maaf jika ada kesalahan atau misalnya penjelasan saya terlalu terburu-buru atau terlalu lambat. Mohon dimaklumi. Jika ada pertanyaan, saya ulangi, bisa ditanyakan di WA group atau di forum studi ya, di study. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.